Halo semuanya, perkenalkan nama aku Grace Elani. Di sini aku bakal buat video pembelajaran fundamental Java, khususnya tentang input user, metode input user. Nah, aku bakal ada 3 cara metode ya. Yang pertama scanner, buffer reader, sama GeoCSync. Nah, tujuan dari videoku ini adalah supaya kita tuh semakin memahami dan bisa mengerti karakteristik, kelebihan dan kekurangan dari 3 metode ini di Java. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama, langsung kita masuk. Nah, oke, sekarang kita akan bahas yang pertama, program pembayaran Wi-Fi. Dalam program ini, saya akan pakai scanner. Nah, kalau untuk mau pakai scanner itu, kita harus pakai yang ini. Yang pertama-tama, import Java scanner. Nah, itu tuh fungsinya apa? Supaya Java tuh tahu kalau kita pakai alat ini, yaitu scanner. Nah, scanner itu punya kemampuan membedakan jenis barang yang bakal masuk. Misalnya kalau kita kasih angka, dia bakal tahu tuh itu adalah angka. Tapi kalau kita kasih kalimat atau teks, dia juga bakal tahu kalau itu adalah sebuah kalimat. Nah, kalau kita udah pakai yang ini, wajib kita pakai yang nih, kita masukkan ke dalam program kita. Scanner input sama dengan new scanner. Nah, yaitu kita sedang mengaktifkan sistem sensor di keyboard. Jadi, Java tuh tahu kalau kita lagi input sesuatu nantinya dari keyboard kita. Nah, setelah itu, kita buat ini. Lalu, string nama input next line. Input next line ini fungsinya adalah digunakan untuk mengambil sebuah teks kalimat. Nah, karena nama itu kan nggak cuma satu huruf lah ya. Jadi ada berapa huruf. Jadi itu udah termasuk kalimat lah kan. Nah, jadi kita harus gunakan yang ini. Lalu input next in. Integer itu adalah kan bilangan bulat. Nah, jadi kita pakai ini langsung mengambil data berupa bilangan bulat atau integer. Nah, jadi ini ada batasnya ya. Kita bikin dari yang 150.000, 250.000. Nah, kalau kita run, hasilnya seperti ini. Nah, pelanggannya kita misalnya bikin Kylie. Nah, kita masukin dong, kita pakai yang 10 Mbps atau 20 Mbps. Kita pakai yang 20 aja deh. Nah, ini udah termasuk admin karena di program kita ada biaya adminnya ya, Rp5.000. Nah, jadi Rp255.000. Oke, kita bakal bahas program yang kedua, yaitu membahas struk belanja, pembayaran belanja kasir, kafe. Jadi yang pertama-tama kita bakal lihat dulu nih, throws, exception. Nah, ini tuh apa sih? Nah, throws itu kan artinya melempar. IO ini adalah input-output. Nah, jadi Java tuh khawatir kalau misalnya di tengah perjalanan kita ngoding, terus kita jalankan programnya, nanti takutnya terjadi error. Jadi Java itu mengharapkan kita udah kasih peringatan duluan ke Java itu, supaya jangan ada error. Nah, jadi kita suruh Java untuk melempar error yang bakal terjadi ke program kita, ke yang lain gitu, ke tempat yang lain, nggak tahu dilempar kemana. Nah, lanjut ke input stream reader ini. Itu adalah jembatan untuk data mentah keyboard ke teks. Oke, lanjut ini yang buffer readline ini adalah tugas dari fungsi ini adalah sebuah cuman mengambil teks. Jadi kalau misalnya dia bacanya angka, dia tuh nggak peduli, dia pokoknya bacanya itu adalah sebuah teks. Nah, terus ini tuh hampir sama ya dengan yang ini. Cuman kenapa sih ada yang ini? Nah, parse ini artinya parsing. Parsing itu adalah ketika kita mengubah satu tipe data ke tipe data lainnya. Misalnya, kalau di dalam sistem program kita ini, kita mengubah dari string ke integer. Parsing itu kayak aku kasih sebuah gambaran ya. Misalnya, kita punya uang mainan. Uang mainannya itu anggap adalah sebuah string. Gambarnya itu adalah 100.000. Nah, tapi kan nggak bisa ya uang mainan itu dipakai untuk belanja. Jadi supaya bisa digunakan di transaksi kasir itu anggap aja adalah operasi matematika.
Jadi kita harus menukar uang mainannya itu, gambar 100.000-nya itu ke uang asli atau integer. Jadi mengubah gambar angka menjadi angka asli. Oke, kita jalanin programnya. Nah, pesanannya kita buat apa ya? Sate taichan. Sate taichan berapa sih? Misalnya, ini bukan satuan ya kalau sate taichan ya. Mungkin porsi. Kayaknya 20.000 deh. Kalau nggak salah ya. Main-main aja deh. Jumlah pesanan 5. Harusnya 100.000 ya. Oke, bener. Oke teman-teman, kita bakal lanjut ke program yang ketiga, yang terakhir. Nah, program ketiga ini bakal tentang reservasi lapangan futsal. Nah, reservasinya ini nanti bakal muncul tuh, bakal ada pop-up ya di layar kita nih. Nah, jadi nanti kayak aplikasi gitu deh, gambarannya ya. Nah, jadi kita lalu masuk aja ya, import JavaX, terus ini nih, show input data dialog. Ini tuh fungsinya berapa sih? Nah, ini tuh bakal menampilkan jendela untuk mengambil data. Nah, makanya tuh namanya input. Nah, tapi kalau yang ini, show message dialog ini adalah menampilkan buka jendela untuk menampilkan hasil. Nanti hasilnya dia bakal nampilin hasilnya sama ini ada struk digital observasi. Langsung aja ya kita jalankan. Masukkan nama pemesannya laki-laki lah ya. Kita buat siapa deh namanya, bingung buat namanya aja ya. Haji Lukas. Oke. Berapa jam sewa? 4. Kalau 4 berarti harusnya 200.000 lah ya. Betul tuh 200.000 karena satu kali apa? 1 jam pemesanan harganya 50.000. Oke, selesai. Oke, sekian video dari aku. Semoga kalian bisa paham ya. Kalau kesimpulannya yang bisa aku dapat adalah kalau mau yang simple, yang sederhana, pakainya scanner. Tapi kalau mau yang performa lebih tinggi, pakainya buffer reader. Tapi kalau mau yang lebih tampil beda, unik, kayak yang tadi tuh tampil pop-up yang di layar, nah itu bisa pakai GeoOcean Paint. Menurut kalian yang paling enak tuh pakai yang apa ya? Kalau aku sih scanner ya, karena lebih simple dan lebih mudah dipahami. Oke, sampai situ aja materinya. Bye.